Syarat two-state solution itu adalah Israel harus mundur dan harus mengembalikan hak-hak rakyat bangsa Palestina yang selama ini sudah dianeksasi dan dirampas secara tidak legal. Pemukiman di bawah tanah-tanah yang dirampas secara paksa, orang Palestina itu harus pergi dari tanahnya, kemudian dibangun sebuah pemukiman bagi orang-orang Yahudi. Ini ilegal. Jadi sudah jelas bahwa pelanggaran internasional sudah dilakukan meskipun sudah ada solusi damai melalui two-state solution. Nah, ini adalah akar masalah. Two-state solution itu tidak ditaati dan dikhianati. Karena itu upaya-upaya diplomatik meskipun akan terus dilakukan, tapi perlawanan secara militer seperti yang dilakukan oleh Hamas dan faksi-faksi lain sekarang ini itu juga dilakukan. Itu biasa. Di Indonesia juga begitu. Diplomasi dilakukan, perang dilakukan. Jadi ini war. Ini memang perang. Tentu sebagai peperangan itu resikonya tinggi. Tingkat kematian juga tinggi. Tetapi kalau kawan-kawan baca, melihat angka korban hari ini itu kalau dibandingkan, kalau sekedar ingin membandingkan, itu pasti korban dari Palestina jauh lebih besar. Apalagi kalau diakumulasikan semenjak tahun 48. Ini yang pertama. Jadi karena itu narasi yang selama ini berkembang bahwa yang dilakukan oleh Hamas misalnya melakukan terorisme itu tidak benar. Ini adalah perlawanan. Kalau saya ingin mengatakan the real terrorist itu Israel. Nah, karena itu ini bentuk perlawanan. Yang kedua, tentu kami Majelis Ulama tidak mengharapkan adanya perang yang semakin terbuka. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Amir, itu korban sipil akan berjatuhan. Karena itu mesti harus ada langkah-langkah yang strategis yang benar-benar bisa membangun perdamaian yang genuine. Nah, itu satu. Tapi handicapnya memang seperti kita tahu Israel sekarang ini sudah membabi buta ya. Nah, kami berharap peran-peran seperti Mesir itu menjadi sangat penting. Karena itu kami berharap pemerintah Indonesia, Kemenlu, dalam hal ini Kemenlu bisa meyakinkan pihak Mesir untuk paling tidak meringankan beban. Kalau bisa dibantu untuk membuka blokade. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Jadi menurut hemat kami, upaya-upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan saya kira bisa juga dilakukan oleh negara-negara lain atau negara-negara anggota OKI meyakinkan Mesir. Karena kalau Mesir membiarkan itu akan terus berguguran. Nah, secara tidak langsung punya peranan yang sangat penting. Yang selanjutnya konsolidasi OKI. Indonesia juga punya peranan yang sungguh sangat penting untuk meyakinkan, misalnya melakukan pertemuan darurat OKI untuk membahas situasi mutaakhir dengan dasar sama kembali kepada resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu two-state solution. Nah, meskipun kita tahu di antara anggota OKI, negara-negara OKI ini juga secara langsung berhadapan dengan pertempuran ini. Yang ketiga, kami berharap juga Dewan Keamanan PBB juga bisa melakukan pertemuan segera, ya. Meskipun dalam pengalaman Amerika selalu melakukan veto, tapi siapa tahu dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang mudah-mudahan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, dengan mempertimbangkan situasi global ya, geopolitik yang sekarang ini,
yang sebetulnya juga menyudutkan Amerika ya, merepotkan Amerika. Amerika sekarang ini menghadapi persoalan internal sama dengan Netanyahu menghadapi persoalan yang sangat internal, sudah kelelahan dengan Ukraina dan Rusia dan Ukraina, ditambah lagi dengan beban ini. Nah, karena itu hemat saya Amerika harusnya sudah mulai harus kembali kepada hati, melihat dunia ini dalam perspektif perdamaian, tidak lagi karena kepentingan security di wilayah-wilayah tertentu seperti di Timur Tengah, jangan pertimbangan ekonomi, tetapi perdamaian dunia. Nah, saya kira Amerika juga punya peranan untuk itu. Karena seperti yang kita lihat dalam sejarah perang damai di Timur Tengah itu Amerika bermain. Yang mengajukan damai Amerika juga, tapi kemudian perang dibiarkan lagi, damai lagi. Nah, ini kalau terus-menerus akan menjadi masalah. Masalahnya adalah jual beli senjata. Jadi di bisnis, war is a part of business gitu. Nah, karena itu sekarang mesti harus perspektifnya harus dirubah. Amerika mesti harus juga begitu. Nah, siapa tahu dengan DKPBB, sidang Dewan Keamanan PBB yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, harapan kami itu Amerika juga sudah mulai berhitung, nggak lagi melakukan veto. Kalau perlu satu tidak paling minimal jangan melakukan veto minimal. Nah, terakhir Majelis Ulama sebagai organisasi Islam yang di dalamnya puluhan ormas-ormas Islam tentu saja berkepentingan terhadap apa yang terjadi di Palestina, karena ini ada problem kemanusiaan, dan ya kita doakan MUI sudah mengeluarkan tausiah antara lain melakukan doa dan doa kunut dan salat gaib. Nah, tapi juga tentu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, ormas-ormas, dan saya kira filantropi itu adalah kemanusiaan. Sudah waktunya. Saya kira kalau ancaman air ditutup, listrik ditutup dan sebagainya, itu akan terjadi krisis yang sangat luar biasa. Nah, karena itu supply kemanusiaan itu tidak lagi makanan iya, tapi juga bagaimana air tersedia. Tapi saat catatannya itu bukan dibuka. Nah, siapa yang bisa membuka? Menurut hemat saya Mesir punya peranan penting. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Substansi sudah ditangkap oleh rekan-rekan wartawan. Silakan dibuat narasi-narasi yang sangat baik, nanti enak membaca dan bisa menyentuh hati nurani para pengambil keputusan. Selanjutnya, yang lain setelah nanti Mbak Yusnar, nanti setelah itu saya akan bacakan hasil diskusi atau hasil catatan tausiah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.